Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini kita akan mengkaji tentang filsafat ilmu. Jadi ada video-video sebelumnya, teman-teman, yang dimana saya sudah mengulas tentang filsafat, tentang bagaimana filsafat itu diajarkan oleh tokoh-tokoh besar, ya, tentu dalam masa Yunani kuno dan lain sebagainya. Dan selanjutnya nanti akan banyak kajian-kajian filsafat yang pastinya ini karena kita orang beragama, ya. Kita tidak sedang mencari satu kebenaran seperti halnya kebenaran orang-orang dulu pada masa Yunani kuno dulu. Mereka belum mengenal agama sekompleks yang ada sekarang, ya. Mereka belum mendapatkan wahyu sebaik sekarang. Mereka mencari kebenaran itu berdasarkan dialog-dialog, observasi atau perenungan-perenungan, uh, sehingga mereka mendapatkan satu petunjuk kebenaran dan mereka menjadikan sebagai dasar pijakan dalam hidup mereka sendiri. Tentu kita di alam yang sekarang itu ada agama yang kita pegang, gitu, dan kita tidak bisa lagi kembali ke masa lalu yang jauh berabad-abad yang lalu. Kita hidup dengan di mana ada berbagai macam kompleksitas nilai yang ada sekarang. Salah satunya adalah bagaimana nilai-nilai dalam dalam agama itu dimanifestasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu kalau kita sandingkan dengan ilmu filsafat, ya ada beberapa pendapat, ya ada yang mengatakan bahwa tidak bisa disandingkan atau dipadukan antara ilmu agama dengan ilmu filsafat. Karena ilmu filsafat itu mengagungkan rasionalitas, akal manusia dibandingkan dengan yang lain. Jadi siapa yang bagus pendapatnya, yang masuk akal, yang bagus argumentasinya, maka itulah yang dianggap sebagai nilai kebenaran. Apalagi dibuktikan dengan bukti-bukti yang ilmiah misalnya, gitu. Tentu dalam agama itu eh, tidak menjadikan akal, ya, pikiran itu sebagai puncak tertinggi, gitu, dalam mendapatkan kebenaran. Karena akal itu adalah yang paling bawah lah, gitu ya. Yang paling bawah dalam mengkaji nilai-nilai dalam agama atau petunjuk Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, filsafat yang mengagungkan akal, sedangkan dalam agama menempatkan akal itu paling bawah, gitu. Kalau kalau disatukan pasti akan terjadi hal-hal yang katakanlah tidak tidak semestinya, gitu ya, gitu. Misalnya menganggap bahwa ada yang mengatakan orang-orang yang mengkaji tentang filsafat bahwa kita hidup itu karena memang sudah alam yang membentuk ini sendiri, gitu. Atau alam ini terbentuk karena memang ada sifat alamiah, gitu, tanpa ada campur tangan dari Tuhan. Tentu ini dalam agama akan menjadi pendapat-pendapat yang tersesat, gitu. Ya, oleh karena itu, mari kita mengkaji tentang filsafat ini dalam perspektif yang tidak bertolak belakang dengan ilmu agama. Karena kalau bertolak belakang dengan ilmu agama, pasti harus diluruskan, gitu. Karena jangan sampai meracuni cara berpikir orang-orang yang beragama, gitu. Ini dalam tradisi Islam kita mengenal ada banyak ragam khasanah keilmuan, baik dalam kelompok usul maupun furu. Misalnya ulum Al-Quran, ulum Al-Hadis, keduanya pakai istilah ulum, bukan ilmu. Ilmu kalam dengan berbagai aliran atau mazhab di dalamnya. Ilmu fikih dengan berbagai cabang di dalamnya. Ilmu filsafat dengan berbagai aliran di dalamnya. Ilmu tasawuf dengan berbagai corak di dalamnya. Dan ilmu-ilmu kebahasaan ada nahwu, saraf, dan balaghah dan lain sebagainya, gitu. Tentu di sini ya ada para para pemikir dalam Islam atau orang-orang yang mendalami ilmu tasawuf itu memadukan antara ilmu filsafat dan ilmu tasawuf karena ada satu kesamaan
yang bisa menjadikan satu kekuatan atau kebenaran yang menguatkan gitu ya. Ada pandangan yang mengatakan bahwa filsafat dalam Islam ini itu ada untuk menggugurkan atau memberi perlawanan terhadap filsafat-filsafat yang berkembang di barat. Di mana banyak filsafat-filsafat yang berkembang di barat itu yang masih terjebak dengan cara berpikir yang mengagungkan nalar atau katakanlah itu menjadikan nilai-nilai ketuhanan itu tidak menjadi prioritas gitu. Karena menurut mereka tidak banyak yang belum masuk akal, banyak yang belum terjangkau oleh akal dalam firman-firman Tuhan itu sendiri. Sedangkan tasawuf dalam Islam, dalam agama itu untuk memberikan bantahan-bantahan gitu. Salah satunya dalam Islam ini adalah bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan itu memang masuk akal. Hanya itu belum bisa dibuktikan oleh manusia karena manusia belum bisa menjangkau kalam-kalam dari Tuhan itu sendiri, dari Allah itu sendiri. Karena kalam Allah jauh lebih luas dan tak terjangkau oleh pikiran manusia, sehingga manusia ya mengkategorikan ada yang rasional, ada irasional. Irasional yang tidak masuk akal itu bukan dalam artian salah gitu. Irasional, pikiran manusia itu belum sampai pada tataran atau tahapan itu sendiri sehingga mereka mengatakan itu adalah hal yang gaib gitu. Ya dikatakan gaib karena mereka belum bisa melihat dengan indranya mereka sendiri secara lengkap gitu. Ya mereka mungkin merasakan gitu. Tetapi perasaan itu tidak secara universal dirasakan oleh orang banyak pada umumnya. Mungkin satu orang melihat hantu tapi orang lain tidak melihatnya. Nah, sehingga tidak dijadikan sebagai kebenaran yang universal gitu. Ya oke, kita lanjut. Untuk ini kita dapat menyaksikan betapa banyak ilmuwan berharga dari para ulama kita terdahulu. Kaidah-kaidah usuliyah di bidang kalam, fikih, bahkan dalam kebahasaan. Meski ada di antaranya yang perlu direvisi, namun sebagian besar tampak masih relatif abstrak atau valid hingga sekarang. Yang betul, banyak para ulama yang yang menelusuri, mengkaji tentang ilmu agama dengan menggunakan pendekatan filsafat itu, dengan menggunakan pendekatan ilmu tasawuf itu, uh, mereka bisa mendapatkan satu titik terang kenapa Tuhan memerintahkan hal ini, kenapa, apa maknanya dan lain sebagainya. Ada hukum sebab dan akibat. Jadi firman Allah itu turun pasti ada sebab. Ya, dan akibatnya yang itu adalah firman Allah sendiri. Setiap kejadian-kejadian itu pada masa Rasul itu selalu diberikan petunjuk oleh Allah maupun merupakan sabda Nabi, dan sabda Nabi ada yang merupakan sabda yang dari Allah dan dititipkan kepada malaikat Jibril dan dibisikkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sah gitu. Di bidang kalam kita tahu bagaimana golongan Mu'tazilah melahirkan teori al-usul al-khamsa al-asy'ariyah yang mendakwakan bahwa Al-Quran itu qadim. Di bidang fikih banyak dijumpai temuan-temuan hukum yang terkenal al-mazhib al-arba'ah yang sudah tentu datang dengan berbagai perbedaan yang ada dalam menentukan hukum meski tentang persoalan yang sama gitu. Jadi dalam agama juga ada mazhab-mazhab gitu. Ya, ada mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi gitu. Keempat pendekatan ini mempunyai cara pandang yang berbeda, tapi memang ya seperti halnya kita pergi di satu tempat misalnya. Ada yang lewat di jalur A, ada yang lewat di jalur B, ada yang lewat di jalur C, ada yang lewat di jalur D gitu. Dan setiap orang yang melewati jalur-jalur itu mempunyai dasar dan petunjuk yang jelas gitu, yang bisa dipertanggungjawabkan.
Oleh karena itu tidak bisa disalahkan antara apa namanya mazhab Maliki itu dengan Hambali. Setiap mazhab itu mempunyai dasar-dasar yang seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu mazhab itu menjadi 4 mazhab dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam khasana ilmu filsafat, kita dibuat tercengang dengan teori-teori cemerlang dari para filsuf muslim, misalnya teori emanasi, teori kenabian, teori iluminasi yang sangat populer. Tiga temuan filsuf Ibnu Sina yang kemudian menarik Al-Ghazali untuk memberikan respon terhadap tahafuz al-falasifah. Pertama, bahwa Allah hanya mengetahui hal-hal yang besar-besar. Nah, ini yang perlu kita uh, pikirkan ya, bahwa apakah Allah itu hanya mengetahui yang besar-besar, sementara Allah itu mengetahui dari yang paling besar di alam ini sampai yang paling terkecil yaitu atomnya, ya. Dan semuanya Allah Maha tahu dengan segala apa yang menjadi aktivitas, kegiatan, bahkan di dalam hati manusia itu ditahu oleh Allah gitu. Nah, tetapi dalam dalam kajian-kajian filsafat, oleh karena itu memang ada hal-hal yang ya sebagian kelompok Islam itu yang menentang, karena ya seperti ini, Allah hanya mengetahui hal-hal yang besar-besar gitu. Padahal sebenarnya Allah itu Maha tahu gitu, dari yang paling besar sampai yang paling kecil gitu, di alam ini. Kedua, bahwa alam semesta ini adalah azali, kekal, tanpa permulaan, tanpa akhir gitu ya, pastinya. Iya, azali, kekal ya, kekal selama-lamanya. Kekal dalam perspektif apa, seperti apa gitu. Apakah kekal dalam artian bahwa itu tidak akan punah, tidak akan hancur gitu. Ya boleh jadi gitu ya, bahwa itu kekal itu adalah tidak akan hancur gitu. Nah, bumi ini akan hancur pada waktunya, planet-planet akan hancur pada waktunya, manusia akan binasa pada waktunya atau mati meninggal pada waktunya gitu. Dan makhluk yang ada di alam semesta ini akan mati atau hancur pada waktunya. Sedangkan Allah itu kekal gitu. Ya. Alam ini azali, kekal, tanpa permulaan gitu. Ah, ini yang perlu juga kita apa namanya renungkan juga, bahwa apakah alam semesta ini kekal gitu. Ah, apakah tidak apakah kekal atau dia tidak abadi gitu, atau tidak kekal. Alam ini ya tentunya menjadi satu pertanyaan gitu, bahwa seperti yang saya katakan tadi, bahwa bumi ini akan hancur gitu pada waktunya. Boleh jadi bahwa alam ini mungkin tidak kekal, ya, karena yang paling kekal adalah, maha kekal adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau alam ini kekal, ya itu sama saja menyamakan dengan Allah gitu. Padahal alam ini adalah makhluk Allah yang diciptakan. Tentu ini akan menjadi satu perdebatan gitu. Tetapi ya ini dipikirkan, dikaji oleh para pemikir-pemikir dalam Islam gitu. Ketiga, bahwa di akhirat kelak yang dihimpun hanyalah roh manusia, bukan dengan jasadnya. Ya ada, memang sempat saya membaca buku, ada juga mengatakan bahwa manusia itu di akhirat akan dibangkitkan gitu. Dibangkitkan dalam artian bahwa eh, bukan hanya rohnya saja yang ditimbang atau dinilai atau katakanlah dihisap ya, tetapi jasadnya juga. Ya sekarang roh masih hidup kan? Ya berarti orang yang meninggal itu ya hanya jasadnya saja yang meninggal, tapi rohnya ada di alam lain. Nah, di akhirat nanti itu bukan hanya roh tapi jasadnya juga. Jadi uh, tiga pendapat ini yang mengundang perdebatan, bahkan ini bisa menjadikan orang bertentangan ya. Oleh karena itu ya tidak bisa juga disalahkan kalau katakanlah ada sebagian dari saudara-saudara kita dalam Islam yang
pertentangkan atau melawan ilmu-ilmu filsafat itu dimasukkan dalam agama gitu. Tetapi ada juga memang dalam ilmu filsafat yang saling mengisi, tidak bertolak belakang. Oleh karena itu, seperti yang saya katakan tadi, bahwa berhati-hatilah kita dalam mengkaji filsafat itu sendiri. Karena kalau kita tidak terlalu kuat dalam mengkaji filsafat, bisa jadi kita akan murtad keluar dari agama kita karena menganggap bahwa akal yang kita pikirkan ini akan jauh lebih bagus gitu. Bahkan sekarang ada yang mengagung-agungkan teknologi, ya banyak orang yang mengagung-agungkan teknologi. Kalau sudah waktunya salat, mereka masih berhadapan dengan gadget, dengan HP, masih masih menjadikan HP itu sebagai idola bagi mereka. Mereka menatap HP dengan berbagai macam hiburan di dalamnya, tetapi Al-Quran tidak dibaca, bahkan dijadikan hanya pajangan saja, dan itu sama saja kita mempertuhankan teknologi kan gitu. Oleh karena itu, jadilah manusia yang bijak gitu ya. Karena teknologi itu memang diciptakan untuk mempermudah kita dalam mengenal ciptaan Allah atau mengenal Allah itu sendiri dengan kasih sayangnya gitu. Demikian juga pada disiplin tasawuf, kita tidak bisa melupakan teori mahabbah, Rabi'ah al-Adawiyah, Wihdat al-Syuhud al-Ghazali, Wihdat al-Wujud al-Arabi, al-Ittihad al-Bastami, al-Hulul al-Halaj, dan lain sebagainya. Saya sangat memberikan apresiasi terhadap para pemikir-pemikir dalam Islam yang telah menjadikan corak dalam Islam itu sebagai hasanah ilmu pengetahuan. Meskipun memang kita harus pintar-pintar juga dalam melihat pendapat-pendapat yang ada gitu, karena jangan sampai juga itu menjadikan kita bingung ya, siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang keliru, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam agama, dalam Islam ya, itu apabila kita selalu berbantah-bantah dengan perbedaan itu, maka kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan ada juga memang kalau katakanlah kita merasa ragu dengan ilmu yang ada, maka menjauhilah dari keraguan itu dan masuklah pada sebuah keyakinan yang meyakinkan kita itu. Dan kita sebagai muslim yang sejati, tentu ilmu pengetahuan sains itu tidak bisa kita lepas ya. Begitu juga dengan teknologi, karena kita hidup tidak bisa kita melepaskan diri dari berbagai macam ilmu pengetahuan yang ada, yang dimana ilmu pengetahuan itu diadakan untuk menjadikan kita semakin berpikir. Ya, bukan kan dalam agama itu mengajarkan kita agar kita selalu berpikir tentang ciptaan Allah. Ya, banyak orang-orang yang rendah dalam hal mengkaji sesuatu sehingga menjadikan mereka tersesat gitu, menjadikan mereka menjauh dari hidayah Allah. Ya, kalau kita katakan bahwa agama itu adalah dogma, maka yang kita yakini dalam agama, khususnya saya sebagai muslim, bahwa agama yang sebelum ini adalah kebenaran yang mutlak, sedangkan ilmu itu adalah kebenaran relatif yang bisa saja gugur sewaktu-waktu dan tidak terpakai apabila ada teori-teori baru yang membantahnya gitu. Oleh karena itu, mari kita menjalankan ibadah kita dengan baik, menjadi muslim yang baik, menjadi manusia yang santun, yang berpikir, yang bisa membedakan mana yang baik dan benar, agar kita menjadi manusia-manusia yang lurus dalam menjalankan ibadah. Itu saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.